Kita lanjut. Sosok Mu Chen dan Luoli bepergian seperti ikan yang berenang di laut penghakiman yang kacau. Siluet mereka sangat lincah saat mereka langsung melintas, mempercepat kecepatan mereka pada saat yang sama saat mereka menghindari pusaran energi spiritual yang muncul tanpa henti. Namun, tekanan dari lautan yang kacau terlalu kuat karena tindakan apapun akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual dibandingkan dengan di luar. Dengan demikian, bahkan kondisi Mu Chen dan Luoli sangat berkurang dari penipisan yang tinggi. Keringat mulai terbentuk di dahi mereka berdua, tetapi mereka berdua tetap berkonsentrasi tinggi karena mereka tidak berani mengendur karena jumlah pusaran energi spiritual terus meningkat jumlahnya. Selain itu, frekuensi kemunculannya juga semakin cepat, membuatnya tidak dapat dipahami. Saat mereka jatuh ke dalam pusaran energi spiritual, bahkan jika mereka bisa membebaskan diri darinya, itu masih akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual mereka, dan akhir dari laut penghakiman ini masih belum bisa dilihat. Saat energi spiritual mereka benar-benar habis, pada dasarnya tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Pusaran energi spiritual lain dengan ukuran sekitar 100 kaki muncul di kanan di depan mereka, pusaran itu berputar seolah-olah seperti mulut binatang buas yang mencoba melahap mereka berdua. Petir hitam meledak dari permukaan tubuh Mu Chen saat dia melewatinya dengan kecepatan kilat, menghindari jangkauan pusaran. Sedangkan Luoli berdiri di pedang Dewa Luo saat maksud pedang yang menusuk sedang dipancarkan, ketajamannya bahkan merobek energi spiritual, menciptakan ruang kosong yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan. Setelah menghindari pusaran itu, Mu Chen dengan ringan meludahkan seteguk udara. Setelah mempertahankan ini selama setengah jam, tubuhnya semakin terbiasa dengan tekanan energi spiritual. Namun demikian, terlepas dari kekuatan tubuh fisiknya, dia merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya, yang mungkin dapat ditahan oleh orang lain dengan energi spiritual mereka yang kuat. Tapi meski begitu, itu bukan solusi permanen karena dia bisa merasakan bahwa tekanan di sekitarnya dengan cepat semakin kuat seiring berjalannya waktu. Selain itu, mereka tidak berani menggunakan metode intensif apapun saat menahan tekanan karena energi spiritual di sini sangat kacau. Saat terjadi fluktuasi energi spiritual yang intens, itu hanya akan memicu pusaran yang lebih besar. Dengan demikian, mereka semua sangat berhati-hati saat mereka maju. Tekanan energi spiritual di sini semakin kuat, mungkin pintu keluar akan segera muncul. Luoli berbicara dengan suara lembut saat dia mendekati Mu Chen. Bahkan dengan kekuatan mereka, semakin sulit untuk menahan tekanan energi spiritual. Namun, 5 dekan agung tidak akan membuat tes yang melebihi batas mereka. Kalau tidak, pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri dari laut penghakiman. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya dalam sekejap, melihat agak jauh ke kiri dan kanannya, di mana Ji Xuan, Wen Qingxuan dan Sue Tianhe dengan cepat maju. Karena alasan pusaran menjadi semakin padat, jarak antara mereka berlima juga semakin dekat. Wen Qingxuan juga memperhatikan mereka dan dia melambaikan tangannya ke arah mereka dengan senyum menawan di wajahnya, yang sangat menarik. Luoli membalas senyumannya, begitu pula Mu Chen. Siluet dari 5 orang telah berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka dengan cepat maju dengan segala macam metode. Tapi, secara umum, tidak ada jarak yang cukup jauh di antara mereka berlima saat mereka mengejar satu sama lain. Mu Chen juga telah mengerahkan fisik dewa petirnya hingga batasnya saat kilat hitam terus berkedip di permukaan tubuhnya. Namun, kilat itu tidak bertahan lama, sebelum ditekan kembali ke tubuhnya oleh tekanan energi spiritual yang kuat, mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke dirinya sendiri. Pada awalnya, rasa sakit yang menusuk membuat Mu Chen merasa sangat kesal, karena itu mencegahnya untuk fokus merasakan pusaran yang langsung muncul, menyebabkan banyak situasi di mana ia hampir tersedot ke salah satu pusaran energi spiritual itu. Namun, frustrasi itu hanya berlangsung sesaat. Sebelum dia terkejut ketika dia samar-samar merasakan sensasi mati rasa asam dari rasa sakit yang menusuk. Itu mirip dengan ketika dia memperbaiki fisiknya dengan kilat. Dengan demikian, dia merasakan peningkatan yang baik dalam kekuatan fisiknya dari sensasi mati rasa asam. Penemuan itu membuatnya agak terkejut, dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata ketika petir hitam di permukaan ditekan kembali ke tubuhnya,
petir akan menjalar melalui otot-ototnya bersama dengan tekanan. Justru metode pemurnian inilah yang membuatnya merasakan sensasi mati rasa asam. Jadi begitulah, Mu Chen tiba-tiba melihat cahaya itu karena dia tidak pernah berharap tekanan memiliki efek ajaib seperti itu. Aku bisa menggunakannya untuk memperbaiki fisikku sedikit untuk meningkatkan kekuatanku. Hati Mu Chen tergerak saat dia bermaksud untuk mencoba dan menggunakan energi ini untuk sedikit meningkatkan kekuatannya. Memikirkannya, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia sedikit fokus dan mengendurkan tubuhnya untuk menahan tekanan energi spiritual. Tepat ketika Mu Chen secara bertahap menenggelamkan pikirannya untuk menggunakan tekanan untuk memperbaiki tubuhnya, dia gagal menyadari bahwa ketika Ji Xuan dan Sue Tianhe menghindari pusaran, mereka diam-diam semakin dekat dengan mereka. Mereka semakin dekat dengan sangat samar sampai-sampai Luo Li tidak memperhatikan mereka karena mereka telah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi mencoba menghindari pusaran energi spiritual yang tak ada habisnya. Jadi, ketika Luo Li mulai menyadari bahwa Ji Xuan dan Sue Tianhe semakin dekat dan dekat dengan mereka, mereka sudah berada 100 kaki dari mereka. Perhatian muncul di mata Luo Li, mengenai berhati-hati, dia tidak kalah dengan Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Terlepas dari apapun, dengan demikian, penjagaannya untuk orang lain hanya lebih unggul dan tidak lebih lemah dari Mu Chen. Tapi, yang jelas, Ji Xuan dan Sue Tianhe datang dengan persiapan saat mereka tersenyum saat mereka melihat kehati-hatian di mata Luo Li, kecuali fakta bahwa senyum mereka sedikit ganas dan menakutkan. Energi spiritual tanpa batas meledak dari mereka berdua dalam sekejap. Karena pergerakan energi spiritual mereka, laut penghakiman dalam radius 1000 kaki mulai menjadi ganas. Cairan energi spiritual di wilayah ini awalnya sangat keras, dan karena keributan itu, rasanya seperti menambahkan minyak ke api saat area dengan radius 1000 kaki mulai bergetar. Fluktuasi energi spiritual berdesir saat pusaran kolosal dengan cepat terbentuk, ukurannya hampir menyebar ke wilayah yang luas ini. Wajah Luo Li berubah saat ini. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, dua gelombang energi spiritual tersapu dari tangan Ji Xuan dan Sue Tianhe. Namun, dua gelombang energi spiritual tidak ditujukan pada Mu Chen atau Luo Li, tetapi pada diri mereka sendiri. Energi spiritual meledak saat selusin pusaran dengan cepat terbentuk di sekitar Mu Chen dan Luo Li, langsung menelan mereka. Selain itu, karena pusaran itu terlalu dekat satu sama lain, mereka dengan cepat bergabung bersama, membentuk pusaran raksasa. Kalian, Wen Qingxuan memperhatikan tindakan mereka saat ini, dan wajahnya berubah. Ukuran pusaran energi spiritual terlalu besar sehingga hampir menelan mereka semua. Ji Xuan dan Sue Tianhe mundur, dan pada saat yang sama, mereka terus-menerus menjentikkan jari mereka saat banyak gelombang energi spiritual ditembakkan, membuat wilayah yang sudah penuh kekerasan ini bahkan lebih mengerikan. Di laut penghakiman ini, energi spiritual sangat sensitif dan kejam, menambah fakta bahwa mereka mengatur waktu tindakan mereka pada waktu yang tepat dan bertindak tanpa ragu-ragu ketika Mu Chen dan Luo Li berada di area yang paling sensitif. Mereka berdua sangat ganas saat mereka melepaskan energi spiritual di tubuh mereka tanpa hambatan, menyebabkan ukuran pusaran itu menjadi lebih dari 1000 kaki dalam radius, membentuk pusaran super. Selanjutnya, kelimanya berada di kisaran pusaran, namun, Mu Chen dan Luo Li berada di area tengahnya. Ayo pergi, melihat pusaran energi spiritual terbentuk. Ji Xuan dan Sue Tianhe keduanya menggenggam tangan mereka tanpa jeda saat batu giok kuno muncul di tangan mereka, sebelum segera menghancurkannya. Kedua batu giok kuno dihancurkan saat ruang di sekitar mereka berdua sedikit terdistorsi, dan dalam sekejap, siluet mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada 1000 kaki jauhnya dan menghindari radius pusaran super yang melanda. Jelas, mereka berdua sangat siap. Pada saat yang sama, Wen Qingxuan melirik mereka dengan kebencian saat dia membentuk segel dengan tangannya. Cahaya keemasan menyebar dan langsung membentuk sayap emas besar di belakangnya. Sayapnya mengepak saat kecepatannya dipercepat, lolos dari batasan pusaran super saat dia terbang keluar, posisinya berada di tepi itu, dan dengan demikian, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk melarikan diri darinya. Ketika dia melarikan diri darinya, dia dengan cemas melihat ke tengah pusaran saat kedua siluet itu menjadi semakin kabur.
Mu Chen, yang masih tenggelam dalam pikirannya, terkejut terbangun di wilayah tengah pusaran. Dia melihat sekeliling dan langsung mengerti apa yang terjadi saat wajahnya menjadi gelap. Kedua orang itu belum melepaskan rancangan jahat mereka. Apa yang harus kita lakukan? Luo Li terus-menerus menahan kekuatan hisap mengerikan yang datang dari pusaran super saat dia berbicara ke arah Mu Chen dengan nada cemas. Jika ini terus berlanjut, kita akan tersedot ke dalamnya. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat pupil hitamnya dipenuhi rasa dingin. Sudah tidak mungkin untuk menahan gaya isap, dan jika ini terus berlanjut, kita akan selesai. Mu Chen melanjutkan lebih jauh, aku akan mengirimmu keluar. Luo Li sedikit terkejut saat dia menggigit bibirnya yang merah. Kamu masih bertengkar dengan Ji Xuan, dan kamu tidak boleh absen kali ini, jadi aku akan mengirimmu keluar. Saat dia berbicara, dia memegang pergelangan tangan Mu Chen. Tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, Mu Chen berbalik dan memegang tangannya sebagai gantinya. Seulas senyum muncul di wajahnya. Memang, pertempuran ini milikku. Tapi percayalah, aku tidak selemah itu, tunggu aku keluar. Energi spiritual meledak dari telapak tangan Mu Chen saat kekuatan mendorong Luo Li keluar. Mata sebening kristal gadis itu menatap Mu Chen, sebelum dia mengatupkan giginya pada akhirnya saat kakinya mengetuk tanah kosong di bawahnya. Aura pedang yang menusuk deras keluar dari pedang Dewa Luo. Aura pedang melilit siluetnya saat merobek lapisan cairan energi spiritual dan lolos dari pusaran super. Ketika Luo Li melarikan diri dari pusaran super, sosok Mu Chen tersedot ke pusaran energi spiritual dari kekuatan hisap yang mengerikan saat ia menghilang. Adegan yang menggetarkan hati di laut penghakiman itu dengan jelas terlihat di permukaan cermin ketika mata para siswa yang tak terhitung banyaknya melebar dari perubahan mendadak yang diikuti dengan keributan yang menghancurkan bumi. Ji Xuan dan Sue Tianhe itu sangat kejam. Metode kejam apa dan dengan itu, Mu Chen benar-benar tersingkir. Dia adalah calon juara. Itu tidak bisa dianggap kejam. Bagaimanapun, Din Tiansheng telah menyebutkan sebelumnya bahwa segala cara dapat digunakan. Mu Chen hanya bisa menyalahkan kecerobohannya sendiri. Tapi tidak ada kehormatan untuk menang melalui metode ini. Sayang sekali, keributan yang tak terhitung jumlahnya meningkat, beberapa menunjukkan penghinaan, dan ada beberapa yang menunjukkan dukungan. Dalam sekejap, ruang yang luas ini menjadi gaduh. Ji Xuan itu benar-benar tidak tahu malu. Secara alami, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling marah karena masing-masing dari mereka memiliki ekspresi pucat karena marah. Awalnya, Akademi Spiritual Surga Utara mereka memiliki keuntungan karena Mu Chen dan Luo Li masih ada. Tapi sekarang karena Mu Chen sedang direncanakan, hanya Luo Li yang tersisa. Dengan demikian, keuntungan mereka tidak ada lagi. Orang-orang yang tercela, Yu Xi mengamuk saat wajahnya dipenuhi amarah. Ye Qingling dan yang lainnya menghela nafas pelan. Siapa yang mengira Ji Xuan begitu tercela untuk menyerang pada saat seperti itu? Namun, mereka juga mengerti bahwa itu bukan pelanggaran aturan. Jangan khawatir, bahkan jika kakak Mu Chen tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran berikutnya, kakak Luo Li masih ada, dia pasti tidak akan membiarkan Ji Xuan berhasil. Sun Er menghibur semua orang. Alis Ling Xi juga sedikit dirajut pada saat ini, karena dia bisa merasakan tekanan yang datang dari pusaran super saat dia melihat ke cermin penghakiman. Bahkan bencana roh kelas 3 tidak mungkin bisa melarikan diri dari pusaran itu. Dan kekuatan Mu Chen hanya pada bencana roh kelas 1, kemungkinan dia berhasil keluar terlalu redup. Ji Xuan itu adalah bencana, wajah Ling Xi dingin saat noda niat membunuh melintas di matanya. Seluruh wilayah menjadi keributan pada saat ini. Ketika 5 dekan besar menyaksikan adegan itu, wajah Din Taichang agak gelap saat dia dengan dingin menatap Din Tiansheng, yang memiliki senyum tipis tergantung di wajahnya. Tangan Din Taichang terkepal erat di lengan bajunya saat dia menekan amarah di hatinya sedikit demi sedikit, karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia mengamuk, meskipun metode Ji Xuan tercela, itu masih dalam aturan. Kalau begitu, kita hanya bisa bergantung pada Luo Li. Din Taichang dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Untungnya, Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak sepenuhnya dikeluarkan. Meskipun mereka telah kehilangan Mu Chen, mereka masih memiliki Luo Li dan latar belakang gadis itu juga tidak lemah. Selanjutnya, dia menyembunyikan kekuatannya, jadi masih ada kesempatan untuk akademi mereka.
Laut Penghakiman, Wen Qingxuan berada di luar pusaran super saat dia dengan cemas melihatnya. Tidak jauh darinya, Ji Xuan dan Sue Tianhe berdiri dengan senyum tipis di wajah mereka karena kerja tim mereka kali ini sempurna. Saat mereka tersenyum, embusan angin yang menusuk datang dari pusaran, dan siluet merobek jalan keluarnya, dan dalam sekejap, dia muncul di luar pusaran super. Itu adalah Luo Li. Ji Xuan dan Sue Tianhe sedikit terkejut ketika mereka melihat Luo Li berhasil keluar. Tetapi ekspresi mereka tetap tidak berubah karena mereka telah mencapai motif mereka untuk berurusan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan bersukacita ketika dia melihat Luo Li berhasil keluar. Namun, wajah Luo Li diselimuti rasa dingin saat ini. Dia tidak membalas Wen Qingxuan saat dia membentuk segel pedang dengan tangannya, dan pedang Dewa Luo-nya terbang keluar. Dua aura pedang yang sangat tajam merobek jalan mereka melalui cairan energi spiritual yang tak terbatas saat mereka terbang menuju dua orang itu. Tatapan Ji Xuan dan Sue Tianhe berubah ketika mereka melihat Luo Li menyerang tanpa kata-kata. Mereka melambaikan lengan baju mereka saat energi spiritual tak terbatas tersapu, bertabrakan dengan aura pedang. Riak energi spiritual mendatangkan malapetaka karena memisahkan cairan energi spiritual di wilayah ini. Wajah Luo Li tertutup es saat dia menggenggam tangannya. Pedang Dewa Luo muncul di tangannya saat dia melepaskan energi spiritualnya yang kuat. Jelas, dia berniat habis-habisan. Luo Li, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kami berdua hanya dengan kamu sendiri? Ji Xuan berbicara dengan nada gelap saat dia melihat betapa kuatnya Luo Li. Haha, tidak heran kamu adalah permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Itu adalah keberanian yang kamu miliki di sana. Sue Tianhe tersenyum menakutkan saat dia melihat Luo Li dengan ejekan. Jika yang terakhir bermaksud untuk melawan mereka berdua sendirian, dia mungkin bahkan tidak mendapatkan keuntungan apapun, meskipun dia memiliki pedang Dewa Luo. Luo Li, jangan gegabah. Wen Qingxuan terbang saat dia muncul di samping Luo Li, memegang lengan yang terakhir saat dia berbicara dengan serius. Ini bukan tempat untuk bertarung. Tatapan Luo Li dingin saat dia menatap kedua orang itu. Dia dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo saat niat membunuh dilepaskan dari tubuhnya tanpa pengekangan. Luo Li, segala macam cara diizinkan di Laut Penghakiman, dia hanya bisa disalahkan karena ceroboh untuk berakhir dalam situasi itu. Ketika dia melihat rasa dingin di pupil Luo Li, kemarahan naik sedikit di hatinya saat dia mencibir, aku melakukannya demi dirinya sendiri. Jika dia bahkan tidak memiliki pola pikir kecil ini, dia hanya bisa menjadi sosok kecil, dan jalan seorang ahli bukan untuknya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani bertindak di sini? Suara sedingin es Luo Li yang jernih tidak memiliki emosi karena niat dingin yang terkonsentrasi dalam suaranya membuat energi spiritual cair di sekitarnya berfluktuasi. Ji Xuan, jika kalian ingin bertarung di sini, maka kami akan mencobanya. Wen Qingxuan berbicara saat dia membuat gerakan menggenggam dan tombak perang emas muncul. Dia juga muak dengan metode Ji Xuan dan Sue Tianhe sebelumnya dan menambahkan lapisan hubungan yang dia miliki dengan Luo Li. Wen Qingxuan pasti tidak akan membiarkan mereka berdua mengeroyok Luo Li. Melihat postur kedua gadis itu, Ji Xuan sedikit menyipitkan matanya. Dia masih agak takut pada dua gadis di depannya. Jika mereka bertarung di Laut Penghakiman ini, tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri jika mereka menciptakan pusaran energi spiritual yang lebih mengerikan dan dia tidak mau menghentikan langkahnya. Di sini. Haha, Mu Chen memang memiliki nasib baik dengan gadis-gadis. Sue Tianhe tertawa acuh tak acuh, mengandung sedikit ejekan. Secara alami, jauh di dalam ejekannya, ada kecemburuan yang tak terhindarkan dari seorang pria. Bagaimanapun, dua gadis di depannya begitu luar biasa sampai-sampai dia tergerak. Dan saat ini mereka melindungi Mu Chen, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia mampu, maka biarkan dia menyerang dirinya sendiri. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Ji Xuan tersenyum tipis sambil melirik Luo Li. Jika kamu ingin membantunya melawan, maka tunggu sampai kita keluar dari cermin penghakiman. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku akan menemanimu sampai akhir. Ketika dia selesai berbicara, Ji Xuan tidak lagi berbicara lebih jauh saat dia berbalik dan terbang menuju ujung Laut Penghakiman dengan kecepatan tinggi dan Sue Tianhe segera mengikuti di belakang setelah melihat tindakan yang pertama. Melihat kepergian keduanya,
Wen Qingxuan menyimpan tombak perang emasnya saat dia menghela nafas tanpa daya, sambil menatap wajah dingin Luo Li. Siapa yang mengira langkah Mu Chen berhenti di sini? Orang itu, Wen Qingxuan memiringkan kepalanya saat dia melirik pusaran super. Kekuatan hisap dari itu membuat ekspresinya berat. Jika dia jatuh ke dalamnya, bahkan dia mungkin tidak akan bisa membebaskan diri. Dia akan membebaskan diri, Luo Li berkata dengan lembut. Wen Qingxuan tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana membalasnya. Jika salah satu dari mereka jatuh ke pusaran super, peluang untuk keluar terlalu rendah. Tidak masalah apakah dia bisa keluar, kita harus pergi, atau apakah kamu akan membiarkan Jisuan merebut kejuaraan? Wen Qingxuan berbicara sambil menatap Luo Li. Luo Li menyipitkan matanya saat dia melihat pusaran super dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Memang, ini bukan saatnya dia berhenti sekarang. Jika Mu Chen tidak bisa keluar, maka dia harus menghalangi Jisuan. Luo Li menggigit bibirnya saat dia melonggarkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo, melangkah ke atasnya saat pedang aura bersiul, membawa sosok terbangnya keluar saat rambut panjangnya yang bercahaya berkibar ringan, pemandangannya sangat indah. Wen Qingxuan juga melirik pusaran super dengan tampilan yang rumit, sebelum mengikuti dari belakang. Tidak ada lagi gelombang di laut penghakiman setelah itu. Meskipun tekanannya semakin kuat, mereka berempat memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan demikian, mereka mampu menanggungnya. 10 menit berlalu di bawah daya tahan, dan fluktuasi aneh muncul di lautan yang kacau. Sebuah pintu berkilau muncul di ujung. Melihat pintu yang terang, keempat orang itu merasa lega ketika mereka akhirnya sampai di ujung. Jika tidak, energi spiritual mereka mungkin benar-benar habis. 4 garis cahaya terbang saat mereka masuk ke pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Cermin penghakiman diam-diam melayang di atas panggung pertempuran emas. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, cahaya cemerlang meledak dari cermin penghakiman saat 4 siluet terbang keluar dari cahaya dan melayang di udara. Ketika 4 siluet muncul, sorak-sorai gunung yang gemetar dan lautan terdengar di antara langit dan bumi. 4 seluruh tim memasuki cermin penghakiman, dan pada akhirnya, hanya 4 orang yang berhasil keluar. Persaingan yang begitu kejam menggetarkan hati mereka. Memang, Mu Chen tidak ada di sini. Ada desahan penyesalan ketika banyak orang tidak melihat siluet di antara keempat siluet itu. Siapa yang bisa mengira bahwa seekor kuda hitam tanpa penghalang di depannya akan jatuh pada akhirnya? Selanjutnya, aku khawatir ini akan menjadi Battle of the Best 4. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pada 4 siluet yang melayang di udara, ketika mereka keluar dari cermin penghakiman, energi spiritual mereka yang kelelahan langsung pulih. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dibandingkan sebelum mereka masuk. Jelas, keluar dari cermin penghakiman bermanfaat bagi mereka. Luo Li berdiri di atas pedangnya dan di bawah sorakan yang menghancurkan bumi, tatapannya tertuju pada cermin penghakiman, sebelum akhirnya dia menghela nafas dan perlahan mengepalkan tinjunya. Mu Chen, Anda harus berhasil. Anda telah menunggu 3 tahun untuk pertempuran ini, jadi Anda tidak boleh absen. Jauh di dalam pusaran super, cairan energi spiritual berputar dengan cepat. Kekuatan mengerikannya bahkan bisa merobek bencana roh kelas 3 hingga hancur. Pada saat yang sama, ada cahaya yang dipancarkan dari kedalaman pusaran. Siluet terlihat dalam posisi duduk saat kilat hitam berkedip-kedip dengan keras di permukaan tubuhnya. Ada juga suara gemuruh yang samar-samar menyebar. Siluet yang duduk di pusaran super adalah Mu Chen. Saat ini, situasinya jelas tidak optimis karena dia telah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Namun meski begitu, dia dalam kondisi yang menyedihkan karena tekanan mengerikan yang datang dari segala arah. Darah segar terlihat jelas keluar dari pori-pori kulitnya. Itu pertanda fisiknya tidak bisa menahan tekanan itu. Bahkan dengan fisik petir septa runenya, dia mengalami masalah dengan energi dari pusaran super. Seteguk darah keluar dari mulutnya saat darah segar mengalir dari sudut bibirnya, menambahkan sedikit sentuhan buas ke wajahnya yang tampan. Dia mengulurkan tangannya saat dia perlahan menyeka darah dari sudut bibirnya. Pupil hitamnya dipenuhi rasa dingin, tidak ada sedikit pun rasa takut yang terkandung di dalamnya. Memang, agak sulit untuk bertahan. Suara Mu Chen sedikit serak karena tekanan yang menakutkan, seolah-olah tenggorokannya terluka. Dia sedikit mengangkat kepalanya,
Setiap adegan yang ditangkap oleh matanya adalah bentuk cair dari energi spiritual yang berputar dengan kecepatan tinggi dengan tekanan mengerikan yang dipancarkan darinya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang menusuk yang datang dari setiap arah tubuhnya, dan sensasi itu secara bertahap semakin kuat, menunjukkan bahwa bahkan dengan kekuatan fisiknya, bahkan dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Begitu dia jatuh pingsan, dia akan dipindahkan dari cermin penghakiman dan dengan demikian, kehilangan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran 4 terbaik. Itu adalah situasi yang sama sekali tidak akan dia biarkan terjadi. Karena kekuatanku tidak cukup kuat, pemuda itu mengangkat kepalanya. Karena usianya, dia masih terlihat agak hijau. Namun, ada ketegasan di antara alisnya yang jarang terlihat di wajah seorang pemuda. Dia mengerutkan bibirnya saat dia mengepalkan tinjunya, tatapannya juga menajam dengan tatapan buram. Kalau begitu, mari menjadi lebih kuat. Alasan utama mengapa dia menyuruh Luoli pergi lebih dulu adalah karena dia tidak ingin dia memasuki tempat berbahaya seperti itu. Sedangkan dia tetap tinggal, tapi dia masih memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun tekanan energi spiritual dari laut penghakiman ini menakutkan, tampaknya juga bermanfaat bagi kultivasinya di bawah tekanan itu. Tapi, tentu saja, persyaratannya adalah dia mampu menahan rasa sakit yang dibawa dari tekanan itu. Dalam pusaran ini, peluang dan bahaya ada pada saat yang bersamaan. Menggunakan ancaman hampir mati, seseorang dapat mencapai puncaknya, dan pada saat itu, secara alami itu adalah kesempatan terbaik untuk terobosan. Mencari kekayaan dalam bahaya, di dunia ini, tidak ada kekuatan yang datang tanpa harga. Inilah yang selalu diyakini oleh Mu Chen. Di jalan spiritual, alam spiritual utara, dan akademi spiritual surga utara, alasan mengapa dia bisa menonjol dan berhasil bukanlah karena apa yang disebut bakatnya, tetapi mengasah dirinya melalui bahaya. Luoli, aku pasti tidak akan absen kali ini. Mu Chen tersenyum ringan dan, tak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya saat kedua tangannya membentuk segel, dan pada saat yang sama, kilat hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang. Saat kilat menghilang, semburan energi spiritual cair yang keras mengalir bersama dengan dampak yang mengerikan. Rasa sakit yang mengerikan datang, dan Mu Chen bisa merasakan tubuhnya terkoyak oleh dampak kekerasan. Tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, dia masih mempertahankan seutas kesadaran. Petir hitam terus-menerus menjalar melalui otot dan tulangnya saat kilat hitam, yang ditekan oleh tekanan mengerikan hingga tidak ada tempat lain untuk dituju, dipaksa kembali ke otot dan tulangnya. Saat rasa sakit yang hebat berlanjut, daging, tulang, dan meridian Mu Chen semakin kuat sedikit demi sedikit di bawah penyempurnaan kilat hitam. Pemuda itu duduk dalam kegelapan saat tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh darah segar yang mengalir dari kulitnya, membentuk lapisan tebal darah kering, menutupi dirinya sepenuhnya. Segala macam fluktuasi terputus, seolah-olah vitalitas sosok di dalam darah kering itu terhapus. Ketika Mu Chen diliputi oleh kegelapan dan rasa sakit yang hebat, suasana di luar cermin penghakiman naik ke batas oleh sorak-sorai gunung yang gemetar dan lautan. Banyak orang melihat 4 sosok di panggung pertempuran emas dengan tatapan bersemangat, tidak peduli berapa banyak kuda hitam yang muncul di sepanjang jalan, hanya ada 4 yang bisa berdiri di sana pada akhirnya. Mereka mewakili puncak dari semua akademi spiritual. Bahkan jika seseorang telah menggunakan metode yang tidak mereka akui, pada akhirnya mereka menghela nafas dari kekuatan dan bakat mereka. Membandingkan pencapaian mereka dengan banyak jenius lainnya, mereka membosankan. Mu Chen benar-benar kalah. Di luar panggung pertempuran emas, Wu Ling tidak bisa menahan napas saat dia melihat 4 siluet di panggung pertempuran dengan kulit yang agak pucat. Di belakangnya, Wu Yingying menggigit bibirnya yang merah karena dia sedang tidak mood. Dia menatap kosong ke cermin penghakiman seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Berhenti mencari, Wu Ling tertawa getir sambil melanjutkan, Mu Chen sudah sangat tangguh. Dia hanya direncanakan oleh Ji Xuan dan Sui Tianhe. Kedua orang itu sangat kuat, dan tidak masalah jika mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak. Itu bukan ketidakadilan bagi Mu Chen untuk jatuh cinta padanya. Selanjutnya, Luo Li masih di sana, dan dia tidak sederhana. Bahkan aku mungkin bukan lawannya jika kita bertarung dengan serius. Dengan hadiahnya, tidak mudah bagi Ji Xuan dan Sui Tianhe untuk mendapatkan kejuaraan.
Wu Yingning dengan lesu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi sedih, menyebabkan Wu Ling memutar matanya saat menatapnya. Bahkan ketika dia kalah dari Sue Tianhe sebelumnya, dia tidak terlihat begitu terluka. Mu Chen, wajah Tang Qianer menjadi pucat di wilayah yang ditempati oleh Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa pemuda ini, yang, meskipun sedikit lebih muda darinya, sangat dapat diandalkan dan tidak pernah mengakui kekalahan, akan menghentikan langkahnya di sini. Meskipun pemuda itu selalu memiliki ekspresi lembut dan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa itu bukan karena dia bisa menutup mata terhadap semua kemunduran itu karena dia bisa berdiri setiap kali dia jatuh dan meluruskan tubuhnya. Mungkin dia masih bisa tersenyum dari kegagalan ini, tetapi memikirkan senyum itu membuatnya merasa sakit hati. Mu Chen, keluar, kamu pasti harus. Gadis muda itu menyatukan kedua tangannya saat dia berdoa di dalam hatinya. Di udara, 5 dekan agung sedang melihat keempat siluet yang keluar dari cermin penghakiman. Din Taichang menghela nafas dalam hatinya karena dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen bisa bertahan sampai akhir dan tidak pernah membayangkan kejadian tak terduga seperti itu terjadi. Untungnya, setidaknya Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak kalah total, karena Luo Li masih ada. Haha. 4 dekan, sekarang kita memiliki 4 orang, saya merasa bahwa kita harus memulai pertempuran 4 terbaik, kan? Din Tiansheng tersenyum ketika dia melihat 4 dekan yang tersisa. Din Taichang mengerutkan alisnya saat dia berkata, Din Tiansheng, bukankah kamu terlalu cepat untuk memulai pertandingan berikutnya? Haha, apa yang harus dilakukan dengan cepat, karena hasilnya sudah terbukti, apakah Anda mungkin menunggu seseorang muncul? Din Tiansheng tertawa. Selanjutnya, menurut aturan, selama juara sejati belum muncul, siapapun yang dapat melarikan diri dari cermin penghakiman masih dapat berpartisipasi seperti biasa. Din Taichang mengerti, meskipun dia tahu bahwa peluangnya kecil, dia masih sedikit tidak mau di dalam hatinya. Bagaimanapun, turnamen Akademi Spiritual besar kali ini sangat penting bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Jika gelar juara jatuh ke Akademi Spiritual Sein lagi, mereka akan memiliki kualifikasi untuk naik sebagai kepala akademi, dan begitu Din Tiansheng memegang posisi kepala akademi mereka dapat dikeluarkan dari 5 akademi besar dengan alasan hasil yang buruk selama ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Din Taichang tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya karena dia tidak punya alasan untuk menolak saat ini. Din Taichang memang pengertian. Din Tiansheng tersenyum ketika dia melihat 4 siluet di battle stage saat suaranya yang menggelegar dan kuat terdengar di antara langit dan bumi. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda berempat yang mampu naik ke 4 terbaik, memperoleh kualifikasi untuk bertarung dalam kejuaraan turnamen Akademi Spiritual besar ini. Selanjutnya adalah Battle of the Champion, tidak ada aturan, tidak peduli bagaimana kamu bertarung, yang terakhir berdiri di battle stage akan menjadi champion. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya pecah menjadi keributan saat hati mereka bergetar. Ternyata tidak ada undian untuk menentukan lawan mereka, tetapi mereka berempat bertarung di antara mereka sendiri. Apakah mereka akan pergi untuk Battle Royale? Tatapan keempatnya di atas panggung sedikit berkedip. Pengumuman saya sudah selesai, pertunjukan utama turnamen sekarang akan dimulai, Battle of the Champion. Saat Din Tiansheng menyelesaikan pidatonya, semua orang bisa merasakan suasana di battle stage langsung tegang. Semua orang melebarkan mata mereka karena mereka semua ingin tahu bagaimana Battle Royale dari keempatnya akan berakhir. Ji Xuan dan Sue Tianhe bertukar pandang di udara di bawah perhatian semua orang saat mereka tersenyum ringan, kedua sosok mereka melintas dan masing-masing mendarat di battle stage yang luas. Sue Tianhe mengarahkan pandangannya ke arah gadis muda di udara, yang sedingin salju dan rambut keperakannya berkibar tertiup angin saat seringai dingin terpancar di matanya. Akademi Dewa Darah, Sue Tianhe mencari bimbingan Akademi Spiritual Surga Utara. Di panggung lain, Ji Xuan tersenyum ringan sambil menangkupkan tangannya dan suaranya terdengar, Akademi Spiritual Sein, Ji Xuan mencari bimbingan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Akademi Dewa Darah, Sue Tianhe mencari bimbingan Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi Spiritual Sein, Ji Xuan mencari bimbingan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Ketika suara keduanya terdengar dari Golden Battle Stage yang luas,
Keributan pecah di wilayah ini ketika banyak orang terkejut di hati mereka ketika pemandangan di depan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa Ji Xuan dan Sue Tianhe telah membentuk aliansi. Ji Xuan vs Wen Qingxuan, Sue Tianhe vs Luo Li. Formasi pertempuran menyebabkan kegembiraan memenuhi mata semua orang saat aliran darah mereka meningkat juga. Tepat di depan mata mereka, keempatnya adalah burung phoenix dan naga yang mulia di antara manusia. Kakak senior Wen Qingxuan, lakukanlah, kalahkan Ji Xuan. Luo Li, lakukan, seluruh akademi spiritual surga utara kami mendukungmu. Dua wanita cantik, lakukanlah, kami dari Akademi Spiritual 9 Ridge mendukung kalian berdua. Akademi Spiritual musim semi kami juga, jumlah sorakan yang menghancurkan bumi terdengar di antara langit dan bumi. Sejujurnya, popularitas Luo Li dan Wen Qingxuan jauh melampaui Ji Xuan dan Sue Tianhe. Lagi pula, ada begitu banyak akademi spiritual di sini, dan selain akademi spiritual Sein dan sejumlah kecil orang yang mendukung dua lainnya, sorakan pada dasarnya bertepuk sebelah tangan untuk pihak lain. Jelas, dibandingkan dengan Ji Xuan dan Sue Tianhe, tidak diragukan lagi rasanya lebih baik bagi mereka untuk mendukung dua gadis yang menyenangkan itu. Ji Xuan dan Sue Tianhe dengan ringan tersenyum dalam situasi ini karena mereka tidak terlalu terkejut dengan fakta bahwa Luo Li dan Wen Qingxuan lebih populer daripada mereka. Namun, Battle of the Champion bukanlah kompetisi untuk memperebutkan popularitas. Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang di udara saat mereka berdua mengangguk dan siluet mereka bergerak, secara terpisah bergerak menuju tahap pertempuran emas Sue Tianhe dan Ji Xuan. Kedua gadis anggun itu berdiri tegak, dengan satu memegang tombak perang emas dan yang lainnya mengenakan pedang panjang. Rambut halus mereka berkibar tertiup angin saat mereka terlihat sangat cantik. Penampilan keduanya membuat banyak orang lain menahan napas. Setelah itu, sorakan dukungan yang bahkan lebih mengejutkan terdengar. Di bawah sorak-sorai, Luo Li menatap sosok berjubah berwarna darah di hadapannya dengan sedikit kedinginan di pupilnya yang sebening kristal, mengarahkan pedang Dewa Luo di tangannya ke tanah saat niat membunuh samar terpancar dari ekspresi tenangnya yang biasa. Haha, sepertinya niat membunuhmu cukup besar terhadapku. Sue Tianhe juga memperhatikan niat membunuh yang dipancarkan dari tubuh Luo Li saat dia berbicara dengan senyum acuh tak acuh, sementara matanya menyipit. Karena kamu punya waktu untuk keluar dari klan Dewa Darah, maka lupakan untuk kembali. Murid Luo Li menatap Sue Tianhe saat dia berbicara. Benar-benar layak menjadi permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Itu nada yang kamu dapatkan di sana. Sebuah seringai dingin mengangkat bibir Sue Tianhe saat dia melanjutkan. Sebenarnya, aku juga memiliki niat yang sama. Jika saya dapat menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke klan Dewa Darah, saya percaya bahwa klan Dewa Luo hanya dapat melayani kita, klan Dewa Darah, sebagai tuan mereka. Pupil mata Luo Li yang sebening kristal seperti danau yang terisolasi, tanpa riak samar, dia diam-diam menatap Sue Tianhe dan menyipitkan matanya. Begitu dia menyipitkan matanya, pedang Dewa Luo di tangannya meledak dengan teriakan pedang yang mengguncang langit saat aura pedang yang luas menyebar, seolah-olah telah menelan seluruh langit dan bumi. Retakan dan tanda muncul di panggung pertempuran emas yang sangat kuat, yang disebabkan oleh aura pedang yang memenuhi langit dan bumi. Luo Li sedikit mengangkat tangannya, mengarahkan ujung pedang Dewa Luo ke arah Sue Tianhe. Ada distorsi samar di udara, seolah-olah tidak mampu menahan ketajaman aura pedangnya. Memperbaiki pandangannya pada aura pedang tajam yang dipancarkan dari pedang panjang di tangan Luo Li, Sue Tianhe merasakan sakit yang menyengat di kulitnya, bahkan dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka. Sebagai pangeran klan Dewa Darah, Sue Tianhe secara alami tahu betapa hebatnya pedang Dewa Luo. Itu adalah senjata pembunuh klan Dewa Luo. Saat itu, ketika ayah Luo Li memegang pedang, entah berapa banyak penguasa klan Dewa Darah yang jatuh di bawah pedang itu. Meskipun artefak surgawi ini tangguh, saya ragu Anda dapat melepaskan semua kekuatannya dengan kekuatan Anda saat ini, kan? Sue Tianhe dengan dingin tersenyum. Menghadapi senyum dinginnya, tidak ada jawaban yang datang dari Luo Li. Matanya yang menyipit dan menawan melebar dalam sekejap dengan tangannya membentuk segel pedang, menusuk pedang Dewa Luo miliknya. Tusukannya mungkin tampak ringan,
tetapi dorongan di baliknya membuat banyak orang tercengang ketika mereka melihat aura pedang yang memenuhi langit dan bumi menyatu pada saat ini saat menusuk bersama dengan pedang Dewa Luo, berubah menjadi gambar pedang dengan pedang, ukuran kira-kira 100 kaki, dengan suara gemerisik, itu merobek ruang dan muncul di hadapan Sue Tianhe. Seiring dengan munculnya gambar pedang itu, retakan dalam muncul di tanah, permukaan retakan itu sehalus cermin, menimbulkan rasa takut pada mereka yang melihatnya. Melihat gambar pedang menusuk ke arahnya, mata Sue Tianhe dipenuhi dengan keseriusan. Meskipun dia tidak menyebutkannya, dia dipenuhi dengan ketakutan akan Luo Li di dalam hatinya. Pada generasi klan Dewa Luo saat ini, gadis ini adalah orang yang akan memikul semua tanggung jawab di masa depan. Pada saat itu, dia akan menjadi permaisuri tertinggi mutlak dari klan Dewa Luo. Bahkan jika dia bisa melihat Mu Chen dengan jijik, dia pasti tidak berani meremehkan Luo Li yang ada di hadapannya. Dinding darah spiritual, kaki Sue Tianhe mengetuk tanah saat sosoknya terbang keluar, dengan cepat membentuk segel dengan kecepatan kilat saat dia mendorong telapak tangannya ke bawah ke ruang kosong di tanah. Energi spiritual merah-merah seperti gelombang pasang saat melonjak ke langit dari tanah, berubah menjadi layar cahaya kolosal yang berukuran 1000 kaki. Begitu dinding cahaya berwarna darah terbentuk, gambar pedang yang menusuk sudah dalam jangkauan, dan menghantam dinding dengan keras. Riak yang terlihat dengan mata telanjang terlihat menyebar, menyebabkan ledakan di ruang sekitarnya saat aura bergulir dalam gelombang. Retakan yang jelas terlihat menyebar dengan cepat ke seluruh dinding energi spiritual saat suara garing yang jelas terdengar, gambar pedang telah menembus dinding energi spiritual yang kuat, menghantam keras siluet Sue Tianhe, yang tidak dapat mengelak tepat waktu. Sosok Sue Tianhe dikirim terbang menjauh saat dia membuat tanda 100 kaki di tanah dengan kedua kakinya, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Lengannya berbentuk salib di depannya, berwarna merah tua, mirip dengan logam yang dipanaskan, karena energi kekerasan yang aneh dipancarkan dari kedua lengannya. Di lengan merahnya yang merah, bekas pedang yang dalam muncul saat darah segar menetes. Konfrontasi antara keduanya hanya sesaat, tetapi kekuatan menakjubkan yang meledak di antara counter mereka membuat setiap siswa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bisa merasakan bahwa bahkan bencana roh kelas 3 akan kesulitan menolak gerakan Luo Li itu. Hanya satu gerakan pedang saja sudah sangat hebat. Tipuan suportif yang bergema di antara langit dan bumi membeku dalam sekejap karena banyak ahli merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka merasakan betapa tajam dan kuatnya serangan Luo Li. Di antara 4 di battle stage, Luo Li memiliki ketenaran terendah dibandingkan dengan yang lain. Bagaimanapun, Mu Chen adalah orang yang memimpin tim mereka dan bahkan dalam Battle of the Best 8, Luo Li dengan mudah mengalahkan lawannya, jadi, tidak banyak orang yang menyadari bahwa meskipun memiliki penampilan yang cantik dan tidak menonjolkan diri, dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Ketika Mu Chen ada, dia secara alami akan menekan ketajamannya dan menjadi diam. Tapi saat Mu Chen tidak ada, dia mirip dengan pedang Dewa Luo di tangannya, memecahkan segelnya dan melepaskan ketajamannya yang membubung di langit, tak terbendung. Saat ini, Luo Li sedang melepaskan ujung tombaknya yang tajam. Dia seperti bunga senja yang mekar, benar-benar diharapkan dari pedang Dewa Luo. Sue Tianhe melihat luka pedang berdarah di lengannya saat ekspresinya sangat gelap. Tak lama setelah itu, dia menatap Luo Li dan mengungkapkan senyum menakutkan. Tapi, saya telah melakukan persiapan saya untuk berurusan dengan Anda. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tangannya perlahan mengolesi luka pedang. Merah-merah di kedua lengannya menjadi lebih gelap, dan samar-samar, api berwarna darah mengalir dari lengannya. Di bawah api berwarna darah yang membara, luka pedang itu benar-benar sembuh dengan cepat. Setelah munculnya api berwarna darah yang aneh, rune kuno berwarna merah darah benar-benar muncul di kedua lengannya. Dengan munculnya rune itu, lengan Sue Tianhe membengkak seukuran dengan pembuluh darah yang bergoyang seperti cacing tanah, melepaskan kekuatan mengerikan yang langsung meledak. Pada saat ini, tidak hanya lengannya terlihat lebih kuat, mereka juga terlihat lebih panjang, telapak tangannya tampak setajam telapak tangan binatang, sama sekali tidak seperti manusia. Sue Tianhe mengungkapkan senyum buas saat telapak tangannya menamparkan tanah. Adegan itu membuat semua orang tercengang ketika retakan muncul di panggung pertempuran emas yang sangat kuat. Retakan meledak saat mereka meluas ke arah Luo Li.
Luo Li menyipitkan matanya saat dia mengarahkan pedang Dewa Luo-nya ke tanah. Pedang aura meledak dari tanah saat menghentikan retakan dan batu berwarna emas terbang keluar pada saat yang bersamaan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lengan Sue Tianhe dengan sedikit heran. Dia dengan ringan mengangkat alisnya dan dengan samar berkata, "Ini pasti artefak surgawi tingkat rendah dari klan Dewa Darahmu, lengan setan darah, kan?" Sue Tianhe tampaknya memiliki bakat untuk itu. Dilihat dari kekuatannya, dia mungkin telah menggabungkan Blood Demon Arms menjadi miliknya sendiri, sehingga memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Meskipun pedang Dewa Luo sangat kuat, kamu masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Jadi hari ini, senyum yang tergantung di bibir Sue Tianhe menjadi lebih buas dan menakutkan. Aku akan menggunakan senjata setan darah ini untuk mengalahkanmu sepenuhnya. Permaisuri klan Dewa Luo di masa depan. Terima kasih telah menonton.